Jadi saya sampaikan bahwa teman-teman semuanya sudah berdasarkan dengan adanya satu laporan polisi tertanggal 9 kemarin, ya, tertanggal 9 kemarin adanya seseorang yang melakukan kegiatan illegal access, kemudian juga menghilangkan barang bukti, ya, menghilangkan barang bukti. Mungkin teman-teman semua tahu, bulan 12 yang lalu ada laporan seseorang inisialnya K ke Polda Metro Jaya melaporkan seorang, terlapornya adalah dokter RL, ya, ke sini melaporkan tentang pencemaran nama baik si pelapor, ya, di dalam salah satu akun @dr Richard Lee _ pada saat itu, di mana pelapor tidak menerima adanya juntan daripada saudara RL di dalam akunnya. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman cyber. Pada saat itu sudah memeriksa pelapor maupun terlapor dan juga beberapa saksi-saksi ahli yang kita pemeriksaan klarifikasi pada saat itu. Bahkan dari pihak penyidik pun sudah melakukan mediasi antara pelapor dan terlapor. Tadinya adalah pencemaran nama baik di media sosial yang ada. Kita sudah pertemukan, kemudian berlanjut sampai dengan naik ke penyidikan karena belum ada ketemu sepakat pada saat itu. Kemudian kita upayakan lagi untuk melakukan mediasi, ya, kita lakukan mediasi lagi, tetapi dengan alasan dari pelapor dan terlapor pada saat itu adalah situasi pandemi COVID-19, sehingga beberapa kali pertemuan, bahkan 2 kali terjadinya, 3 kali pada saat penyidikan. Waktu penyidikan sudah pernah ketemu, tapi tidak ada kesepakatan. Kemudian pada naik penyidikan juga kami upayakan lagi untuk dimediasi lagi, tetapi karena alasan yang COVID yang saya sampaikan tadi, sehingga ini berlanjut berjalan penyidikan dengan barang bukti pada saat itu adalah handphone daripada terlapor, karena di situ ada akun yang menyebutkan sesuatu yang kemudian pelapor tidak menerima, ya. Tanggal 9 kemarin, ya, berdasarkan hasil penyelidikan, barang bukti yang ada di penyidik Direktorat Polda Metro Jaya adanya satu illegal access di akun yang sudah menjadi barang bukti dari pihak penyidik berdasarkan penyitaan dari surat pertanggung penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat itu, ya, tertanggal 8 Juni yang lalu 2021. Ini terjadi illegal access dan juga pencurian, ya, oleh seseorang. Saya katakan oleh seseorang. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyidik ini dilakukan sendiri oleh saudara RL, ya, dilakukan sendiri oleh saudara RL. Ini hasil pendalaman yang kita lakukan, ya. Kemudian kemarin kita mendatangi saudara RL, ya, penyidik mendatangi lengkap dengan surat perintah yang beredar di luar yang sempat acut di media sosial, termasuk istrinya bersangkutan, ya, tentang adanya upaya penangkapan secara paksa. Ini tidak kita lakukan sesuai dengan SOP. Nanti videonya akan disampaikan ke teman-teman semuanya, bagaimana standar prosedur yang kita lakukan sesuai mekanisme yang ada, kami bacakan semuanya. Kemudian yang bersangkutan sempat tidak mau untuk dibawa oleh penyidik, sehingga ada upaya paksa,
Ya, ini yang perlu saya luruskan lagi. Jadi perkara tentang pencemaran nama baik pelapornya saudara K ini berbeda dengan yang dilakukan upaya paksa atau upaya hukum yang dilakukan sekarang berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus kemarin, adanya illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun tersebut. Ya, ini harus kita bedakan. Yang bersangkutan kita persangkakan di pasal 30, ya, di pasal 30 Undang-Undang ITE. Nah, ini di pasal 30 untuk pasal 46 di Undang-Undang ITE dan juga atau pasal 231 di KUHP dan atau pasal di 221 KUHP. Ancamannya di pasal 30 adalah semua unsur masuk 7 tahun, lagi 6 tahun, 7 tahun dan tertinggi adalah 8 tahun penjara. Sehingga yang bersangkutan kita lakukan penahanan. Ya, kali lagi saya sampaikan dibedakan antara laporan polisi pelapornya saudari K tentang pencemaran nama baik dengan yang dilakukan upaya paksa sekarang ini berdasarkan laporan polisi tanggal 9 Agustus tahun 2021 tentang adanya illegal access dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun berdasarkan hasil penyidikan yang kita temukan. Karena barang bukti ini, akun ini sudah menyatakan sudah ada surat penetapan, ya, sudah ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri sejak 8 Juni 2021 yang lalu. Ya, teman-teman semuanya. Nanti akan kami sampaikan karena beda di luar. Tolong yang beda di luar ini bagaimana upaya kekerasan apa segala yang beredar disampaikan oleh beberapa ini tidak benar. Nanti akan kami sampaikan ke teman-teman semuanya. Ada videonya bagaimana penyidik melakukan upaya paksa sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, ketentuannya kami penyidik mendatangi, memberikan surat perintah, kemudian membacakan apa yang menjadi hak-hak daripada yang bersangkutan. Tetapi memang pada saat itu yang bersangkutan tidak mau untuk ikut dengan penyidik sehingga dilakukan upaya paksa sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Ya, teman-teman semuanya, ini mungkin awal dari saya. Nanti silakan mau ditambahkan. Sedikit kami jelaskan dari Subdit Siber Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2021 Saudara R memposting di akun yang telah disita oleh penyidik dengan caption, "Hai semua, akhirnya saya kembali setelah sekian lama. Ini adalah perjuangan luar biasa, banyak halangan, banyak hambatan." Padahal secara sadar Saudara R mengetahui akun tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan tanggal 5 Agustus Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dikuatkan dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2021 yang kemudian dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Penyidik melakukan penyelidikan dan ditemukan beberapa bukti-bukti yang kami sita telah dihapus oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu kami melakukan penangkapan. Kronologis penangkapan, anggota kami jam 7 pagi sudah memasuki rumah dari saudara R dan diikuti oleh security setempat dan anggota polsek. Proses negosiasi, proses menjelaskan terkait dengan kasus yang sedang kami lakukan penyidikan, yaitu terkait illegal access dan menghilangkan barang bukti, di mana pada saat itu saudara L menolak untuk mengikuti para penyidik dengan sukarela, sehingga pada jam 12.00 penyidik melakukan upaya paksa melakukan penangkapan kepada saudara L. Sehingga berita di luar yang menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan
adalah pencemaran nama baik, itu adalah hoax. Mungkin itu dari kami. Jelas saya teman-teman semuanya. Jadi tolong dibedakan betul bahwa memang betul awalnya adalah adanya laporan polisi tentang pencemaran nama baik, tetapi upaya paksa penangkapan yang dilakukan terhadap saudara RL ini adalah memang tersangkut masalah illegal akses dan juga adanya penghilangan barang bukti yang dilakukan sendiri oleh saudara LL, sehingga kita lakukan upaya paksa penangkapan dan kita proses. Sekarang saudara RL sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga kita lakukan penahanan di Kripsus Polda Metro Jaya. Demikian, terima kasih. Silakan. Ada yang bertanyakan? Tambahan gitu. Pak Yusri, Pak, ini kan awal berarti berbeda ya antara kasus pencemaran nama baiknya dengan illegal akses tadi. Nah, untuk sebenarnya kan terkait sebenarnya. Illegal akses yang dilakukan dia kan karena disita karena kasus yang awal kan. Ya. Gitu kan Bang Ropal ya. Gitu Pak Yusri. Saya mau tanya gini, artinya dalam kasus pencemaran nama baiknya apa tersangka juga atau seperti apa? Lalu kalau dalam kasus pencemaran nama baik lewat Undang-Undang ITE kan dari ada instruksi Kapolri, ada lebih mendepan mediasi. Lalu kalau misalnya damai, apakah kasus yang sebenarnya terkait kan ini lanjut atau seperti apa? Gitu, Bang Mulia. Ya, terima kasih. Kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas dan Kasubdit bahwa kita harus bisa memisahkan antara LP terkait dengan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelapor K dengan laporan polisi yang baru saja pada tanggal 9 Agustus lalu kita lakukan dan dibuat. Dan untuk rekan-rekan ketahui bersama bahwa tindakan secara hukum yang dilakukan upaya paksa oleh Kripsus Polda Metro Jaya ini terkait dengan laporan polisi yang tanggal 9. Nah, kita pisahkan bahwasannya seperti tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan LP nomor 9 itu adalah barang bukti yang sudah disita oleh penyidik dan sudah dikuatkan dengan adanya penetapan dari pengadilan, itu yang dilakukan oleh terlapor ini, dia menghilangkan barang bukti tersebut. Jadi konten-konten yang ada di akunnya tersebut yang sudah disita dihilangkan oleh bersangkutan. Yang kedua, seharusnya akun tersebut tidak boleh diakses dulu karena masih dalam rangka penyitaan oleh penyidik. Namun oleh bersangkutan dia masuk lagi ke akun itu tidak boleh. Makanya dikenakan undang-undang terkait dengan illegal access. Jadi harus kita pisahkan. Jadi jangan kita samakan terkait dengan LP yang pertama dan sekarang LP yang kedua yang tanggal 9 Agustus. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa yang dilakukan upaya paksa oleh penyidik di Kripsus Polda Metro Jaya terkait dengan LP, illegal akses dan menghilangkan barang bukti. Seperti itu. Terima kasih. Kelanjutan kasus yang LP pertama Pak sampai sejauh terkait dengan LP yang pertama, kita juga sudah berupaya sesuai dengan surat edaran Bapak Kapolri, kita akan lakukan mediasi, sudah beberapa kali kita lakukan mediasi, namun tidak ketemu. Jadi antara pelapor dan terlapor belum terjadinya suatu kesepakatan terkait dengan LP tersebut, sehingga pelapor belum mencabut laporan polisinya tersebut. Jadi sudah kita lakukan beberapa kali mediasi sampai dengan terakhir kita untuk memanggil kembali terlapor ini, terlapor yang di LP yang pertama itu menyampaikan karena situasi sedang COVID alasannya. Kemudian banyak alasan lah yang bersangkutan akhirnya belum kembali lagi untuk kita mediasikan. Tapi untuk kita mediasi itu dari LP yang pertama itu sudah 2 sampai dengan 3 kali kita lakukan mediasi tapi belum ketemu titik temunya. Seperti itu. Ya, oke, silakan. Bahwa penangkapan itu tanpa nunggu lawyer dan segala macam, dan dia menyampaikan bahwa penjemputan itu secara paksa itu bermasalah nggak? Akhirnya dimasalahkan nggak postingan istrinya ini? Terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi bahwa prosedur upaya paksa yang kita lakukan tadi sudah dijelaskan oleh Kasubdit sejak jam 7 sudah kita sampaikan. Ya, kemudian upaya paksa tetap kita lakukan pada saat jam 12 ya. Lengkap semuanya di situ, termasuk pengacaranya pun ada di situ. Kita bacakan, makanya saya akan kasih
kita bacakan semua apa aja. Sudah kita sampaikan, ya. Nah, silakan mungkin istrinya bermain di luar mencari opini, ya. Silakan saja. Tapi yang ini fakta yang kami sampaikan. Bahkan barang bukti yang kita sita adalah handphone daripada milik si tersangka sendiri, juga ada pakaian yang digunakan pada saat dia lakukan postingan itu. Padahal itu kan saya berandai begini, sama kalau jadi begini loh. Rumah ini di polis lain karena kasus. Kemudian si pemilik rumah ini masuk karena sudah nggak boleh, ini lagi dalam penyitaan, masuk dan menghilangkan semuanya barang bukti di salah situ. Ini sama dengan kita berada ini, ya. Tetapi ini di dunia maya, makanya kita kenakan di pasal 30 untuk pasal 46 di Undang-Undang ITE, ya. Di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dalam Undang-Undang 30 tersebut. Juga kami ini kan di pasal di KUHP itu di pasal 221 dan pasal 2 KUHP ya. 221 di KUHP, ya. Jelas ya maksudnya ya. Oke, silakan. Mungkin adakah konsekuensi hukum terhadap istri tersangka ini, karena kan atas kenyataan itu ini juga jadi gaduh di media sosial gitu, kayak penangkapan, ada kekerasan dan lain-lain. Ini ada konsekuensi hukum ini nggak untuk istri ini? Ya, nanti akan kita dalami, kita akan analisa semuanya. Apakah kemungkinan juga nanti akan bisa tersangka nanti pelan-pelan. Ya, kita akan analisa semuanya. Ya, oke. Yang lain silakan. Ya, jelas. Jadi teman-teman sekali lagi Demikian saya sahabat warta-warta, keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya tentang penangkapan Dr. Richard Lee di Kecamatan Palembang. Ternyata penangkapan Dr. Richard Lee bukanlah karena kasus dugaan pencemaran pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri, tetapi terkait kasus illegal akses terhadap barang bukti yang sudah disita berupa akun media sosial milik Richard Lee. Sekarang Richard Lee sudah ditetapkan tersangka ada Undang-Undang ITE dan juga ditahan. Demikian yang kita laporkan Budi Samramalo dari Polda Metro Jaya.